Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya, Sani Nur Anissa. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan Agile Mindset dan implementasinya. Ini juga salah satu tugas dari dosen saya untuk menjelaskan lagi kuliah tamu di mata kuliah workshop produksi perangkat lunak. Langsung saja, Agile ini sebuah pola pikir mindset atau cara kita berpikir the way of think berdasarkan value atau nilai prinsip pada Agile Manifesto yang kemudian menjadi fondasi dalam diri kita ini membuat setiap keputusan di saat kita mengambil keputusan ya. Nah, di sini ada perbandingan app development dan building construction. Yang pertama di sini kemungkinan perubahan kebutuhannya ini sangat besar di app development, sedangkan building construction kemungkinan perubahannya cukup kecil. Yang kedua, perubahan trennya sangat cepat, sedangkan di building construction ini trennya cukup lambat. Yang ketiga, app development ini evolusi teknologinya ini cepat, dan building construction evolusi teknologinya lambat. Di building construction ini berlaku konsep Man-Moon, dan sedangkan di app development ini berlaku Brooks Law. Nah, di sini di Agile Manifesto Statement of Values atau dari nilai-nilainya, ini individuals and interaction ini over ke process and tool. Di sini ada 4 statement, dan yang kedua working software over ke comprehensive documentation. Yang ketiga ada customer kolaborasi over ke kontrak negosiasi, dan responding to change over ke following a plan. Kemudian di sini ada Agile Onion. Nah, di paling luar ini ada mindset. Agile Onion ini seperti irisan bawang merah, di irisan paling luar ini ada mindset, kemudian value nilainya, kemudian prinsip, kemudian practice, dan yang terakhir ini di paling dalam ada tool and process. Lanjut, tradisional versus agile team. Nah, di sini agile teams lebih kolaboratif dibandingkan dengan tradisional team. Nah, strukturnya pun berbeda. Di tradisional team ini memiliki struktur top down, dan agile teams ini memiliki struktur bottom down. Kemudian dari sisi gaya komunikasinya, di tradisional team ini command dan control, tetapi agile collaboration ini pimpinannya sebagai fasilitator yang sifatnya ini umum, lebih ke semua fasilitatornya ya, seperti gambar pada PPT. Kemudian di tradisional team ini lebih ke formal, tetapi di agile team ini ke informalnya. Nah, kemudian di sini ada teori X dan Y dari McGregor. Dari konsep di atas ini disimpulkan bahwa manusia ini dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ini ada teori X, dan yang kedua ada teori Y. Nah, di teori X ini lack integrity, dan di teori Y ini have integrity. Kemudian di teori X avoid responsibility, work as little as possible, prefer direction. Nah, di teori Y ini work toward objective, want to achieve, dan will make decision. Kemudian ada 12 prinsip dari Agile ini. Yang pertama ini ada customer satisfaction atau mengutamakan kepuasan customer. Kemudian ada welcome change atau menerima perubahan. Yang ketiga ada deliver frequently, kerjasama, working together ini kerja tim ya. Kemudian ada motivasi tim atau motivate tim. Terus ada face to face. Contohnya jangan lewat chat jika ada perlu atau ada yang ingin dibicarakan. Lebih baiknya kalau tidak bisa face to face ini bisa Zoom, karena komunikasinya itu beda langsung tatap muka. Kemudian ada working software atau software yang bekerja. Lanjut ada constant pace atau kecepatan yang konstan. Ada good design. Good design ini desainnya harus bagus. Kemudian ada simplicity
ada self organization dan relax and adjust. Ini seperti kayak evaluasi di setiap ada intinya harus ada evaluasi terus, relax and adjust ini. Nah, kemudian ada agile practice and framework. Di sini ada Scrum, XP, Crystal Clear, Kanban, RAD, Adaptive Software Development, DSDM, Feature Driven Development, Lean Startup, Scrumban, dan yang terakhir ada Agile Waterfall Hybrid. Ini juga masih banyak lagi. Nah, mungkin segini dulu video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.